Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla semua kebaikan-kebaikan kita menjadi sempurna. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat waktu luang yang Allah limpahkan kepada kita. Yang tidaklah semua nikmat-nikmat tadi berakhir dengan kebaikan kecuali semuanya karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah waktu luang seorang hamba dimanfaatkan dalam kebaikan kecuali semuanya merupakan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi yang mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahmatillahi Allah Azza wa Jalla, kita masuk di pembahasan pasal ke-7 dari kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Dr. Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu halaman ke-29. Beliau mengatakan di permulaan bab Asma'ullah taala kulluha husna. Sebagaimana kami sampaikan di perjumpaan sebelumnya, bahwasanya kaidah yang pertama atau pada pertemuan kali ini kita akan mulai masuk ke pembahasan kaidah-kaidah dalam memahami nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah yang difahami atau yang hendaknya difahami oleh setiap muslim ketika berhadapan dengan nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah asma'ullah ta'ala kulluha husna. Yaitu semua nama-nama Allah Azza wa Jalla itu merupakan nama-nama yang mulia. Itu merupakan nama-nama yang mulia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran memuji dirinya sendiri, yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam 4 tempat atau 4 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang mulia, fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya atau beribadahlah dengannya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkan orang-orang yang ilhad. Ilhad ini kalau makna letternya ya ateis, ingkar. Itu namanya ilhad. Akan tapi makna ilhad ini memiliki beberapa cakupan makna. Orang-orang yang mentakwil nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla kepada yang bukan semestinya, ini juga merupakan bentuk ilhad. Atau orang-orang yang menafikan semua nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, ini juga merupakan bentuk ilhad. Dan masing-masing ilhad tadi memiliki konsekuensi yang berbeda-beda dalam Islam. Baik. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas atas apa yang mereka perbuat semasa di dunia. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memuji dirinya bahwasanya dia memiliki nama-nama yang mulia. Ini Allah yang memuji dirinya sendiri. Dan sebagaimana kita sempat bahas dulu, bahwasanya zat yang memiliki kesempurnaan, zat yang memiliki keagungan, maka dia layak untuk menyandang kesombongan. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, sungguhnya kesombongan ini izari, yaitu pakaian bawah atau pakaian yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak boleh dibayangkan berarti Allah pakai pakaian, enggak. Tapi ini sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka layak atau pantas ketika Allah Azza wa Jalla menisbatkan pada dirinya yaitu sifat sombong. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga memuji dirinya, memuji namanya dalam ayat yang lainnya, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah beribadalah hanya kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna.
dan maka dia memiliki nama-nama yang mulia. Jadi Allah menyifati dirinya atau menyifati namanya dengan nama-nama Al-Husna, yaitu nama-nama yang mulia. Nanti kita akan jabarkan apa yang dimaksud dengan Al-Husna. Apakah maknanya itu Al-Hasan, yaitu baik, atau yang seperti apa? Kita akan rinci di pembahasan berikutnya insyaallah taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga mengatakan dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, dan Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang mulia. Atau dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang mulia. Maka dalam ayat-ayat tadi wasfun li asma'ihi subhanahu jami'iha bi annaha husna. Maka Allah Azza wa Jalla menyifati dirinya di dalam 4 ayat atau 4 lokasi di dalam Al-Quran tadi, yaitu dengan husna. Yaitu apa? Yaitu balighatun fil husni kamalihi wa muntaha. Yaitu Allah itu memiliki nama-nama yang paling puncak kesempurnaannya. Tidak ada lagi kesempurnaan di atas kesempurnaan nama Allah. Dibandingkan nama-nama yang lainnya masih ada aib. Nama fulan, nama fulanah, dan lain sebagainya. Maka yang menyandang nama-nama ini, atau bahkan nama itu sendiri, memiliki apa? Memiliki kekurangan. Dinamai dengan nama-nama yang mirip dengan apa? Maknanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, mohon maaf kalau misalnya ada yang namanya demikian, misal ada yang namanya dengan kasih misalnya. Apakah kasih ini sama dengan makna nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Maka jawabannya adalah jauh berbeda. Kenapa? Ya karena yang disifati Allah dengan sifat sempurna, dengan sifat yang mulia, sifat yang agung, tidak lain tidak bukan adalah nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka nama-nama yang lain meskipun memiliki makna kebaikan, mengandung makna kebaikan yang bahkan mirip atau misalnya serupa dengan makna dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, maka demikian tidak akan pernah menyamai keagungan dan kemuliaan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak kesempurnaan, tidak ada lagi yang meninggi atau yang lebih tinggi kemuliaannya dibandingkan nama Allah Azza wa Jalla. Wa hiya jam'ul ahsan la jam'ul husn, atau la jam'ul hasan. Ini jamak dari kata hasan, ahsan, bukan hasan. Jadi kalau hasan maknanya baik, kalau ahsan namanya paling baik atau lebih baik. Jadi sighah tafdil itu dengan wazan af'alu itu bisa memiliki 2 makna, yaitu af'alu min atau af'al yang paling. Jadi imam maknanya paling, imam maknanya lebih baik dibandingkan yang lain misalnya. Atau ahsanu min fulan, fulan ahsanu min allan, fulan ahsanu min allanah, dan lain sebagainya. Ini maknanya lebih. Atau fulan misalnya Muhammadun ahsanu ijtihadan fil fasli. Muhammad adalah sosok yang paling rajin atau yang paling baik kerajinannya di kelas ini. Maka ini tidak menunjukkan bahwasanya Muhammad ini sosok yang paling rajin seluruh dunia. Ya dia dinisbatkan kepada murid-murid yang lebih malas darinya, maka dia adalah sosok yang lebih rajin. Tapi ketika ini dinisbatkan kepada nama-nama Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang lebih atau bahkan menyamai dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah Azza wa Jalla. Maknanya adalah la ahsana minha biwajhin minal wujuh. Tidak ada satu sisi pun nyamai atau lebih baik dibandingkan nama Allah, itu tidak ada sama sekali. Maka disebut dengan husna. Ballahal hasanul kamilut tamul mutlak. Ini kesempurnaannya, kebaikannya, keagungannya mutlak. Ini sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan misal ada yang namanya di sini misalnya husna misalnya. Apakah ini husna memiliki karakter yang paling baik di antara wanita-wanita yang lain? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena husna sifat karakter ini kalau dinisbatkan kepada makhluk, ya tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kaum muslimin rahmatillah Allah Azza wa Jalla. Begitupun firman Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan walahul matsalul a'la fis samawati wal ardi. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat yang luhur baik di antara langit maupun di antara bumi. Tidak ada yang menyamai sama sekali. Taib. Apalagi yang lebih baik daripadanya. Ai al-kamalul a'zam fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Walidza kanat ahsanal asma' bal laisa fil asma'i ahsana minha. Tidak ada nama yang lebih dibandingkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yasuddu ghairuha masaddaha wala yaqumu ghairuha maqamaha wala yu'addi ma'naha. Bahkan yang menunjukkan makna sama dengan makna nama Allah Azza wa Jalla saja tidak ada.
Bukankah Nabi SAW ketika ingin menjelaskan kepada para sahabatnya tentang bagaimana belas kasihnya Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya, maka Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Allah Azza wa Jalla lebih pemurah dibandingkan pemurahnya atau pengasihnya ibu tadi kepada anaknya. Dan Nabi menceritakan, bagaimana menurut kalian wahai para sahabat, kalau seandainya ada seorang ibu, lalu kemudian apa? Lalu kemudian dia menggendong seorang anak, dia nggak tega tuh mau menjeburkan anaknya ke dalam apa? Ke dalam api yang membara, ke dalam api yang berkobar. Kenapa demikian? Karena rasa belas kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka Nabi di akhir mengatakan, sungguhnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hambanya jauh lebih pengasih, lebih penyayang dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anak-anak. Jadi tidak ada nama, tidak ada zat yang memiliki makna agung, memiliki makna yang mulia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mendekati maknanya saja tidak ada. Wa tafsirul ismi minha bi ghairihi laisa tafsiran bi muradifin mahdin. Dan ketika nama tadi ditafsirkan dengan bahasa yang lain, dengan bahasa misal kami sampaikan seperti ini dan lain sebagainya, itu bukan dalam rangka bi muradifin minha, untuk menunjukkan makna yang setara dengan nama Allah, tidak. Kita mengatakan Allah itu pengasih, Allah itu penyayang dengan bahasa Indonesia misalnya. Apakah pengasih dan penyayang mencakup kebaikan atau kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang sesungguhnya? Maka jawabannya tidak. Nah, kenapa kok boleh dimaknai demikian? Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dia mengatakan bal huwa ala sabilit taqribi wa tafhim. Biar sebagaimana keyakinan sebagian orang atau sebagian kelompok yang mana mereka menafikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka bagus dalam tanda kutip, yaitu tanzihullah, ya tanzihullah, yaitu mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala macam anin nuqsani, dari segala macam an-nuqsanin, dari segala macam kekurangan, wa aibin, dan segala macam aib. Tujuan mereka bagus supaya Allah ini apa? Tidak dimaknai dengan macam-macam, tapi justru malah beragama dengan apa? Dengan buta. Jadi tidak tahu siapa Robnya, tidak tahu siapa yang menciptakan dia, tidak tahu siapa yang memberikan rezeki kepada dia, tidak tahu. Kenapa? Ya karena tidak mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dimaknainya nama-nama tadi ke dalam bahasa kita, ke dalam bahasa penyampaian, itu cuman ala sabilit takrib wa tafhim, cuman dalam rangka mendekatkan pemahaman kita. Baik. Likamaliha fi mabnah wa ma'naha. Baik susunan lafadznya maupun maknanya sempurna, kita tidak bisa menggambarkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kasih sayang Allah yang kita terima di dunia ini, kata Nabi SAW, inna lillahi mi'atu rahmah. Allah itu punya apa? 100 rahmat. Dan Allah meninggalkan di dunia satu rahmat, dan sisanya 99 mulai dari umur 1 sampai sekian puluh tahun. Allah jaga kita. Lalu kemudian dari satu rahmat saja Allah curai kita kasih sayang bapak ibu kita. Satu rahmat saja Allah jamin rezeki kita. Satu rahmat saja Allah jamin apa? Manusia cinta kepada kita. Lantas bagaimana dengan 99 rahmat yang kenikmatan surga nanti itu termasuk dari 99 rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Bahkan penggambaran 100 rahmat tadi juga ala sabilit takrib wa tafhim, untuk mendekatkan pemahaman dan supaya orang punya gambaran. Kalau orang dibiarkan gerambiang pikirannya, Allah itu punya banyak rahmat. Oh, sebanyak apa? Oh, rahmatnya luas. Luas apa? Ya kita umpamakan saja, yaitu Allah memiliki 100 rahmat, lalu kemudian satu rahmat Allah turunkan di dunia dengan segala macam kenikmatan yang kita terima di dunia, dengan segala macam kemudahan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, itu masih hanya satu rahmat dari 100 rahmat. Yang 99 nanti Allah Allah berikan kepada seorang hamba ketika di hari kiamat. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Walihusniha fi alfadhiha wa madlulatiha, karena saking baiknya susunan lafadznya maupun konsekuensinya atau implikasinya, mau maknanya, mau secara tekstual maupun secara kontekstual, maka makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu berada di puncak kemuliaan atau berada di puncak keagungan. Fahiya ahsanul asma. Ini nama-nama yang paling baik. Kama anna sifatihi subhanahu akmalus sifat. Sebagaimana sifat Allah ya sifat yang paling sempurna. Nah, sebagaimana manusia disifati dengan sifat pengasih. Oh, fulan ini pemurah sekali, dia suka beri ini dan itu dan lain sebagainya. Maka pemurahnya fulan atau pemurah yang digambarkan untuk si fulan ini tidak akan lebih atau bahkan menyamai saja, itu tidak akan mendekati, saya tidak akan pernah mendekati apa?
kesempurnaan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla. Kenapa demikian? Karena laisa fiha ismun ghairu dzalika li'annaha kullaha asma'u madhin wa hamdin wa sama'in wa tamjid. Ini nama-nama yang penuh penghormatan, penuh pujian, penuh pengagungan dan lain sebagainya. Yang kalau kita sebutkan nama-nama tadi, maka apa? Maka tidak ada yang lebih sempurna, lebih layak untuk dipuji, lebih layak untuk dihormati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla. Wallahu tabaraka wa ta'ala li kamalihi wa jalalihi wa jamalihi wa 'azamatihi la yusamma illa bi ahsanil asma'i kama annahu la yusaf illa bi ahsani sifat wa la yusna alaihi illa bi akmali tsana wa bi akmali tsana wa ahsanihi wa atyabihi. Dan Allah azza wa jalla apa? Allah Azza wa Jalla karena kesempurnaan, keagungan, terus kemudian kehormatan Allah Azza wa Jalla, maka tidaklah dia diberikan nama kecuali dengan nama-nama yang sempurna. Maka tidak boleh itu. Inilah alasan kenapa kita tidak boleh ngasih nama Allah Azza wa Jalla kecuali nama yang Allah turunkan melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang termaktub dalam Kitabullah maupun dalam Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bahasa makhluk ini bahasa yang terbatas. Maka tidaklah seorang makhluk itu memberikan nama kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha sempurna, kecuali dengan apa yang sempurna juga. Dalam hal ini adalah sesuai dengan nama dan juga sifat-sifat Allah yang Allah turunkan melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla masih memiliki nama-nama yang lainnya dan tidak terbatas pada bilangan 99. Nanti masuk ke dalam kaidah yang lain atau kaidah yang terakhir kalau dalam kitab Qawaidul Muslah para Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yaitu bahwa nama-nama Allah Azza wa Jalla tidak terbatas, layan hasiru ila ala apa? Tis'ah wa tis'in. Tidak terbatas pada 99 nama. Taib. Kaum muslimin rahmatillah Allah Azza wa Jalla. Kemudian di bagian berikutnya, Syekh Abdul Razak hafizallahu taala mengatakan, wa asma'ullahi innama kanat husna likauniha qad dallat ala sifati kamalin 'azimatin lillah. Nama-nama Allah Azza wa Jalla semuanya nama yang paling baik itu karena menunjukkan sifat atau karakteristik zat Allah Azza wa Jalla yang juga maha agung. Jadi karena yang ditunjukkan adalah karakter zat yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha luhur, maka nama-nama pun menunjukkan nama-nama yang paling baik. Tidak mungkin ada nama yang menyamai kebaikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fama kana minal asma alaman mahdhan la yadullu ala sifatin lam yakun min asma'illah. Maka tidak mungkin tuh kalau nama-nama Allah Azza wa Jalla tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan sifat-sifat yang sempurna. Jadi apa? Jadi cuma nama-nama tok saja. Ini cuma sekedar nama, tidak ada maknanya. Kita tidak bisa maknai sebagaimana keyakinan sebagian kaum. Dan keyakinan yang seperti ini keyakinan yang batil, keyakinan yang sesat. Ahlus Sunnah wal Jamaah berprinsip bahwa nama-nama Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada karakter atau zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Wa ma kana minha laisa dalan ala sifati kamalin bal imma dalan ala sifati naqsin aw sifati munqasamatin ilal madhi wal qadahi lam yakun min asma'illah. Maka apa? Maka nama-nama yang berimplikasi kepada nunjukkan sesuatu yang buruk atau bahkan nama ini itu bisa baik bisa buruk misalnya. Maka yang demikian tidak layak disandangkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Fa asma'ullahi jami'uha tauqifiyah dalat. Ini penting juga ya. Jadi panjenengan garis bawahi fa asma'ullahi jami'uha tauqifiyah. Maka nama-nama Allah Azza wa Jalla itu seluruhnya merupakan tauqifi. Tauqifi itu kita tidak bisa menetapkan kecuali ada dalilnya. Kita tidak bisa menetapkan kecuali ada dalilnya. Jadi kalau ada dalilnya dalam Al-Quran, maka ditetapkan dengan demikian. Sebagaimana ketika ditetapkan dalam Sunnah, maka kita juga mengikuti demikian. Itu disebut dengan tauqifiyah. Nah, kita tidak boleh ngarang-ngarang nama-nama Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang baru, dengan sebutan-sebutan yang baru. Illa ala sabilil ikhbar, kecuali kalau dalam rangka pengabaran. Ya Allah, wahai zat yang memelihara saya misalnya. Nah, kita tidak ada nama memelihara saya, tidak ada. Adanya nama Al-Musawwir misalnya, atau namanya Al-Hafiz misalnya dan lain sebagainya. Maka yang demikian tidak ada masalah, ala sabil ikhbar saja. Untuk sekedar mengabarkan, menggambarkan. Maka yang demikian tidak ada masalah. Tapi kalau menetapkan misalnya kita tetapkan Allah itu memiliki nama yang maha baik misalnya, yang maha baik. Yang maha baik ini tidak ada dalam catatan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang digambarkan dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah.
Atau mengatakan Allah itu maha romantis misalnya. Apakah yang demikian layak dinisbatkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita ini pengen memperbaiki retorika kita dalam berdakwah, dalam menyampaikan satu tulisan, dalam menyampaikan satu ilmu, tapi kemudian jatuh ke dalam apa? Ke dalam hal yang tidak layak dinisbatkan kepada Rabb kita yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Fa asma'ullahi jami'uha tauqifiyah. Maka nama Allah seluruhnya berdasarkan dalil dalatun ala sifati kamalin wa nu'utin jalalin lirabbi tabaraka wa ta'ala. Semuanya menunjukkan kepada karakter yang mulia, karakter yang sempurna. Fahiya husna bi'tibari ma'aniha wa haqa'iqiha la bimujarradi al-fatihah. Maka kesempurnaan tadi tidak hanya pada lafadznya saja, tapi juga pada makna dan juga hakikatnya. Yang mana hakikatnya kita tidak tahu, tapi maknanya maklum. Ya, makanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang istiwanya Allah, maka beliau mengatakan wa maknahu ma'lum. Maka maknanya maklum, istiwa ya istiwa. Istiwa istiwa. Tapi mempertanyakan tentang hal tersebut bid'atun, termasuk di antara perbuatan bid'ah dan apa? Dan hakikatnya majhul. Hakikatnya majhul, kita tidak tahu bagaimana istiwanya Allah, bagaimana apa sesungguhnya besarnya kasih sayang Allah, kita tidak tahu. Tapi kita apa? Tapi kita tahu maknanya. Yang dimaksud dengan Ar-Rahman itu berarti memiliki sifat rahmah, yang dimaksud dengan Ar-Rahim itu memiliki sifat rahmah juga, sebagaimana bahasa yang kita fahami. Idlau kanat alfadhan la ma'aniya fiha lam takun husna. Kalau seandainya sekedar lafadznya saja sempurna, lafadznya bagus, tapi tidak memiliki makna, maka apa? Ya ini bukan lagi apa? Bukan lagi nama yang paling baik. Bagaimana mungkin ada satu nama tertentu, misalnya nama produk misalnya. Apa maknanya? Filosofinya apa? Oh, enggak tahu, ini enggak ada filosofi, yang penting gitu aja. Maka dia enggak akan lebih berharga dibandingkan produk yang punya nilai filosofi sendiri. Baik. Walahul masalul a'la, dan kalau dibandingkan dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla, zat yang maha tinggi, maha agung, lalu kemudian kita katakan ya ini sekedar nama saja, Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus kemudian Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Ar-Razik dan lain sebagainya, ini sekedar nama saja, tidak punya makna. Karena kalau kita maknai ini, kita jatuh ke dalam ini dan itu, maka ini termasuk di antara kelompok-kelompok yang dengan keyakinan batil. Taib. Wala kanat dalatan ala madhin wa kamalin wala sagha wuqul asma ad-dala ala al-batsh wal intiqam wal ghadab fi maqamil asma ad-dalah ala rahmah wal ihsan. Bahkan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang mana nama tadi merupakan apa? Merupakan pembalasan Allah Azza wa Jalla atas satu perbuatan orang-orang zalim, maka itu mengandung kebaikan. Mengandung makna kebaikan apa? Kebaikan rahmah dan juga ihsan, kasih sayang. Karena kalau Allah Azza wa Jalla tidak membalas orang-orang zalim, maka ini menunjukkan tidak adilnya Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang tidak zalim. Tapi Allah menisbatkan kepada dirinya sifat intiqam, balas dendam kepada karakter-karakter orang zalim, orang munafik misalnya. Maka apa? Maka ini bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla, kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Misal ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an, wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin. Mereka menipu Allah atau berbuat makar kepada Allah Azza wa Jalla, dan sungguhnya Allah Azza wa Jalla sebaik-baik pembuat makar. Apakah Allah Azza wa Jalla disebutkan khairul makirin? Ya, ini dalam rangka intiqam saja, dalam rangka intiqam. Misal ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan wallahu syadidul iqab, Allah itu perih siksanya. Nah, kalau orang dengar di awal kan, oh, ini bagaimana mungkin Allah menyifati dirinya dengan rahmah, dengan rahim, dengan rahman, tapi kok apa? Kok syadidul iqab, kok besar siksanya, pedih siksanya? Maka kita katakan ya ini ala sabil intiqam. Ini untuk balas orang-orang yang zalim, orang yang berbuat maksiat. Kalau kita tahu misalnya hakim, lalu kemudian ada hakim tadi cuman balas perbuatan orang baik saja. Orang jahat diabaikan. Ya sudah, orang jahat dibiarkan berbuat sesukanya, tidak dikasih hukuman. Apakah hakim yang seperti ini disukai masyarakat? Tidak. Kenapa? Ya karena secara secara logis akal akan menangkap, oh ini hakim tidak beres nih, tidak beres. Kalau ada orang zalim kok nggak dibalas? Tapi cuma dia tidak jahat, Jadi kalau ada orang zalim, dia tidak balas, biarkan saja. Jadi ada penjahat, ada pencuri, tidak dihukum. Tapi ketika ada orang baik dikasih apa? Dikasih reward. Maka apakah seperti ini hakim disukai masyarakat? Tidak. Maka bagaimana mungkin sifat yang tidak layak dinisbatkan kepada manusia saja, ini kok dinisbatkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini bantahan juga untuk orang-orang yang apa? Orang yang mengatakan bagaimana mungkin Tuhanmu ini kok apa namanya? Kok suka balas, ngasih neraka
neraka, untuk orang-orang yang tersesat dan lain sebagainya. Nah, berarti enggak pengasih dong. Justru karena kasih sayangnya tadi menjadikan apa? Menjadikan Allah Azza wa Jalla berbuat adil kepada semua makhluknya. Enggak pilih-pilih, enggak pilih-pilih. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan atau dalam sebuah doa atau dalam doa-doa kita mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli innaka syadidul iqab. Ya Allah, sungguhnya aku ini menzalimi diriku sendiri, maka ampuni aku innaka syadidul iqab. Sungguhnya engkau ini maha keras siksanya. Ini disebutkan kepada zat Allah Azza wa Jalla. Apakah layak? Layak sekali. Layak sekali. Maka ampunilah aku karena aku tahu engkau ini maha keras siksanya. Maka aku tidak mau lagi berbuat dosa. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala dan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'tini fa innaka antal qabidul mani. Ya Allah, berikan aku taufikmu, rezekimu, karuniamu. Sungguhnya engkau adalah zat yang menahan dan juga menggenggam. Apakah menahan pemberian kepada orang ini bentuk kebaikan? Apa? Ya kita katakan bentuk kebaikan, bentuk kebaikan. Kalau seandainya kita berbuat maksiat terus Allah tahan hujan turun, ini termasuk bentuk kebaikan, sifat rahmat supaya kita sadar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan mereka itu mendapatkan balasan atas apa yang mereka buat ketika di dunia, terus kemudian Allah membalas mereka nanti di akhirat, supaya apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga sebagai penyemangat kita, kalau kita berada di titik terendah dalam hidup kita, terus kemudian ngerasa Allah tidak maha pengasih, justru ketika Allah berikan kita titik terendah tadi, ya bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi Allah pengen kita kembali, sudah sedemikian banyak berbuat maksiat, maka Allah perintahkan kita kembali lagi dengan cara memberikan bala atau memberikan ujian tadi. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Wa nahu dzalika minal kalam al-mutanafir ghairul mustaqim. Taib. Oh, ini afan ya, maaf ya. Ini contoh yang salah, maaf. Sebentar. Walakan Taib, kita pending pembagian ini. Mulai fayuqal ini, nanti saya jelaskan lagi insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan. Walihada fa inna kulla ismin min asma'illahi dalun ala ma'nan min sifatil kamal laisa huwal ma'na alladhi dalla alaihi al-ismul akhar. Ar-Rahmanu masalan yadullu ala sifatir rahmah, wal azizu yadullu ala sifatil izzah, wal khaliqu yadullu ala sifatil khalqi, wal karimu yadullu ala sifatil karam, wal muhsinu yadullu ala sifatil ihsan, wa hakadha. Wa in kanat jami'uha muttafiqatan fid dalalati 'ala Rabbi tabaraka wa ta'ala wa lihadza fahiya min haitsu dalalatiha 'ala dzat mutaradifah wa min haitsu dalalatiha 'ala sifat mutabayinah lidalalati kulli ismin minha 'ala ma'nan khasin mustafadin minhu. Baik. Maka dengan demikian, oleh karena itu, setiap nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla itu memiliki sifat-sifat sempurnanya sendiri. Memiliki sifat-sifat sempurnanya sendiri yang tidak ditunjukkan oleh nama-nama yang lainnya. Misalnya ketika Allah menamai dirinya Ar-Rahman, maka ini menunjukkan sifat rahmat. Dan ketika Allah Azza wa Jalla menunjukkan dirinya dengan nama Al-Aziz, maka ini menunjukkan sifat Al-Izz, kemuliaan. Begitupun ketika Allah Azza wa Jalla menyebut dirinya Al-Khaliq, maka ini menunjukkan sifat penciptaan. Begitupun Al-Karim, maka menunjukkan sifat pemurah. Ketika menunjukkan Al-Muhsin, maka menunjukkan sifat perbaikan dan lain sebagainya. Maka secara zatnya, maka semua nama yang berbeda-beda makna awalnya tadi itu menunjukkan kepada zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dari sisi apa? Dari sisi dalalatiha ala sifat mutabayinah, menunjukkan ke sifat yang khusus itu mutabayinah, berbeda-beda satu sama lainnya, yaitu Ar-Rahman maknanya bukan Al-Khalq. Begitu pun ketika Allah menyebutkan maknanya Al-Khaliq, berarti namanya bukan sifatnya bukan Al-Izz. Akan tapi apa? Akan tapi apa? Nanti kita akan pahami ada dalalah yang bukan mutabaqah.
Bagaimana adalah yang ghairu mutabaq? Nanti kita akan bahas insya Allah taala di beberapa kaidah kaidah ke depan. Jadi ada tiga macam penunjukan. Ada tiga macam penunjukan. Jadi penunjukan makna itu secara bahasa itu ada tiga macam. Kalau yang mutabaqah itu plek ngerti plek. Ya, bahasa Jawanya plek ngerti persis sama. Ketika Allah menyebutkan Ar-Rahman, ya memiliki sifat Ar-Rahmah. Ketika Allah menyebutkan Al-Khaliq, berarti apa? Menunjukkan sifat Al-Khalqu. Adapun dua dilalah yang lainnya kita akan bahas di beberapa pertemuan ke depan insyaallah taala. Baik. Ala kulli hal, yang perlu kita pahami di kaidah yang pertama ini, semua nama-nama Allah Azza wa Jalla memiliki makna yang sempurna, memiliki makna yang sempurna. Baik, baik secara lafaz maupun secara makna. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan asmaur rabbi tabaraka wa taala kulluha asma'u madhin. Semua nama Allah adalah nama-nama yang terpuji. Walau kanat alfadhan mujarradah la ma'aniya laha lam tadulla 'alal madhi. Walaupun secara lafaz kalau dia berdiri sendiri maka tidak menunjukkan terpuji secara sekilas, tapi tetap menunjukkan apa? Tetap menunjukkan apa? Makna yang indah, makna yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Waqad wasafahallahu subhanahu bi anna husna kullaha. Allah sudah menyifati dirinya dengan sifat yang terbaik. Maka tidak mungkin kita apa? Kita bisa berpaling dari apa? Penyebutan Allah terhadap dirinya sendiri. Baik. Fahiya lam takun husna li mujarradil lafzi bal lidalalatiha ala awsafil kamal. Sekali lagi, ya, kesempurnaan nama Allah Azza wa Jalla ini tidak mungkin kecuali kalau nama-nama tadi menunjukkan makna-makna yang sempurna. Tidak mungkin. Kalau maknanya cacat, maknanya tidak sempurna, ini tidak layak dinisbatkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang paham implikasi-implikasi yang seperti ini, maka dia akan apa? Maka dia akan lebih mudah paham walaupun tidak hafal. Pernah suatu ketika ceritakan Syekh Abdul Razak ini, ada seorang Arab yang tidak hafal Quran. Seorang Arab yang tidak hafal Quran, tapi dia paham bahasa Arab. Jadi seorang Arab tidak hafal Quran, tapi dia paham bahasa Arab. Alias mana di antara susunan lafaz-lafaz yang kalau disusun ini layak atau sesuai. Dan mana di antara lafaz-lafaz yang ketika disusun ini tidak sesuai, tidak sesuai. Nah, ketika ada seorang imam, ini seorang imam besar, imam qiraah, membaca ayat apa? Membaca ayat wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Sungguhnya apa? Yang mencuri laki-laki maupun perempuan itu apa? Potonglah kedua tangannya jazaa'an bima kasaba sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat nakalam minallah. Ini sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat imam tadi membaca dengan bacaan wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kira-kira sisi tidak sesuai di mana ini? Ya, padahal kalau kita tidak hafal Quran ya wallahu ghafurur rahim maknanya bagus. Tapi ada mutanasub, tidak sesuai, tidak harmonis, ada mutanafur, tidak harmonis antara satu perkataan dengan perkataan yang lainnya. Kira-kira di sisi mana tidak sesuainya ini? Ada yang mau jawab lewat komen? Silakan, tafadhol. Tafadholna. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Dikip saja jawabannya ya. Kalau dalam belajar tidak apa-apa, teman-teman untuk mengutarakan pendapat. Sebagaimana Ibnu Umar ketika ditanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bertanya kepada para sahabatnya, ada satu pohon yang seorang mukmin diumpamakan dengan pohon tadi, bermanfaat terus-menerus sepanjang waktunya. Maka Ibnu Umar terbesit dalam hatinya, oh jangan-jangan pohon kurma, jangan-jangan pohon kurma, dan tidak mau mengutarakan, malu. Maka apa? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, wah, aku lebih suka kalau kamu tadi mengutarakan di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, ada mutanafur, tidak sesuainya, tidak harmonisnya kalimat tadi dengan akhir ayat wallahu ghafurur rahim. Padahal Allah lagi menceritakan tentang apa? Tentang balasan untuk orang yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Maka orang Arab tadi mengatakan laisa hadza bi kalamillahi ta'ala. Ini bukan kalamullah, ini bukan firman Allah. Maka imam tadi mengatakan atukadzibu bi kalamillah. Kamu pengen mendustai firman Allah Azza wa Jalla. Bayangkan ya, orang tidak ngerti Al-Quran, tidak hafal Al-Quran, tapi ngerti maknanya. Ini tidak harmonis, tidak sesuai ini. Kemudian dikatakan imam tadi, kamu mendustakan firman Allah Azza wa Jalla, karena namanya juga orang lupa ya, ngeyel itu wajar. Namanya juga orang lupa. Tapi apa? Tapi kalau misalnya ngeyel terus kemudian mau insaf, mau balik lagi, mau rujuk lagi, maka ini sebuah kebaikan bagi dia. Tapi faqala la, aku tidak hafal Al-Quran, aku tidak mendustai Al-Quran juga. Walakin laisa hadza bikalamillah. Tapi aku yakin ini bukan kalamullah.
Sebegitu yakinnya. Maka apa? Maka Imam tadi mengatakan fa'ada ila hifzihi wa qara'a. Kemudian dia balik mencoba ngulang hafalannya lagi, maka dia membaca wallahu azizun hakim, dan Allah azza wa jalla zat yang maha yang memiliki izzah, yaitu apa? Memiliki kemuliaan, hakimun yang maha bijaksana. Maka orang Arab tadi mengatakan sadaqta, engkau benar. Kau benar. Azza fahakama faqata'a. Nah, dia ini memiliki kemuliaan, terus kemudian apa? Wibawa, lalu kemudian fahakama, dia memutuskan, dia mengambil hukum, faqata'a, lalu kemudian dia apa? Menghukum dengan memotong tangan orang-orang yang apa? Orang-orang yang mencuri. Walau ghafara wa rahima lama qata'a. Kalau Allah katakan wallahu ghafur rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Penyayang, maka Allah tidak mungkin motong ini. Tapi Allah ancam dalam ayat ini faqata'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Maka padanan yang tepat dari nama-nama yang terkandung dalam makna-makna yang terkandung dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah Azizun Hakim, bukan Ghafurur Rahim. Sebaliknya ketika memanggil misalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya yang kalian semua apa? Yang kalian semua berlebih-lebihan dalam berbuat, alias berbuat maksiat dan lain sebagainya, maka Allah apa? Maka Allah kabarkan dirinya sebagai Allah, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tidak sebaliknya. Maka dalam ayat ini ketika Allah menceritakan tentang adab, ya Allah kabarkan dirinya apa? Azizun Hakim, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha hakim, maha bijaksana. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah azza wajalla. Walihada idza khutimat ayatul rahmah. Maka dengan demikian kalau seandainya, baik, nanti diulangi lagi nggak apa-apa ya. Kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan saja. Walihada idza khutimat ayatul rahmah. Nah, kalau misalnya ada ayat yang bercerita tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bismi adzabin au bil aksi, kalau seandainya apa namanya? Kalau seandainya ayat rahmat tadi ditutup dengan ayat azab misalnya Allah Azza wa Jalla lagi menceritakan rahmat surga dan lain sebagainya. Lalu kemudian Allah menutup ayatnya dengan apa? Dengan menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla syadidul iqab. Allah maha keras siksanya. Maka ini tidak harmonis, tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, tanasubul ayat atau tanasubul alfat seperti ini, maka ini penting difahami oleh seorang muslim. Maka ada dalam satu bidang ilmu, keilmuan dalam Al-Qur'an namanya munasabatul ayat, yaitu keharmonisan antar satu ayat dengan ayat yang lain, supaya kita tidak diakal-akalin orang apa? Orang-orang aklanin, orang-orang liberal yang mereka membantah apa? Ke apa? Ke validitasnya Al-Qur'an. Jadi mereka tidak mau menganggap Al-Qur'an sebagai kitab yang suci yang tidak ada aib sama sekali. Mereka tidak mau. Maka mereka berusaha sebisa mungkin untuk apa? Mendebat Al-Qur'an dengan cara ya mempertentangkan satu sama lainnya. Karena kalau mereka secara awal terang-terangan mengatakan, oh ini Al-Qur'an tidak suci, Al-Qur'an bukan dari kalamullah, Al-Qur'an ini hanya teks-teks biasa, maka mereka tidak berani. Ini mereka lawannya banyak sekali. Tapi ketika mereka mengatakan ayat ini tidak sinkron dengan ayat berikutnya, maka mereka lebih mudah untuk masuk di pikiran orang-orang yang ngaku sebagai cendekiawan muslim. Oh iya, ternyata tidak cocok. Oh, berarti Al-Qur'an ini apa? Fihi ikhtilafun katsir, terdapat perbedaan yang sangat banyak. Maka kita perlu untuk belajar namanya munasabatul ayat. Ini bidangnya orang-orang tholabul ilmi, bidangnya orang-orang yang pengen menggeluti ilmu Al-Qur'an supaya tadaburnya lebih mantap. Misal ketika Allah Azza wa Jalla di surah Nisa misalnya, kita ambil contoh surah Nisa. Allah Azza wa Jalla menceritakan dari awal ayat sampai akhir ayat, atau sampai di halaman pertama surah Nisa itu, Allah menceritakan tentang orang-orang anak-anak yatim, tentang aitam, tentang tentang anak yatim, jangan menzalimi harta anak yatim dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah Allah Azza wa Jalla tiba-tiba mengatakan fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha ruba. Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang apa? Ayat ta'addud. Maka ini seolah-olah tidak sinkron antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Maka apa? Maka yang demikian ini akal-akalan orang yang mengedepankan akal mereka. Padahal dalam hadis sudah banyak dijelaskan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala, hendak ini ayat ini bukan tidak sinkron, tapi memang ayat ini bercerita tentang apa? Tentang wanita-wanita dari kalangan yatim, wanita-wanita dari kalangan yatim yang mereka dulunya dinikahi oleh sebagian orang, itu mereka tidak mau orang-orang yang menikahi mereka yang yatim ini, wanita-wanita yang yatim ini, mereka tidak mau ngasih mahar sebagaimana wanita-wanita pada umumnya. Maka apa?
Maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa in fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian memang takut atau tidak bisa ngasih sesuatu yang layak untuk wanita-wanita yang yatim tadi, maka fankihu ma tabalakum. Silahkan pilih wanita yang lainnya. Wanita-wanita ya, yang tidak yatim, terus kemudian yang merdeka, yang budak dan lain sebagainya. Tapi yang apa? Yang menurut kalian bagus. Tidak harus apa? Tidak harus ngakali kondisi wanita-wanita yatim ini supaya kalian mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan dari mereka dan mereka tidak mendapatkan mahar yang layak. Maka akal-akalan orang-orang liberal, orang-orang aklaniun terhadap firman-firman Allah Azza wa Jalla, kalau kita tahu konteks ayat per ayat, terus surah per surah, terus kemudian bagian dari satu ayat ke ayat yang lainnya dengan lebih baik, maka akal-akalan mereka ya sekedar jadi bahan tertawaan kita saja. Mereka tidak mendalami Al-Quran dengan baik. Dan sebagai seorang muslim, untuk tadabbur dengan lebih baik, maka penting untuk memahami demikian. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wala hadza, oleh karena itu fa inna du'a Allah bi asma'ihil ma'muri bihi fi qauli fad'uhu biha la yata'atta illa ma'al ilmi bi ma'aniha. Maka perintah Allah Azza wa Jalla ketika Allah memerintahkan agar kita berdoa, beribadah dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla, itu tidaklah terjadi, tidaklah diperintahkan kecuali disertai dengan kita faham maknanya. Ya kita tidak mungkin berdoa asal-asalan saja lalu kemudian menyebut nama yang tidak relevan. Nama yang tidak relevan. Meskipun semuanya nama-nama Allah Azza wa Jalla. Bisa kita mengatakan, ya Allah, saya ini pengen rezeki saya kurang, saya pengen ini dan itu. Lalu kemudian kita mengatakan, ya misalnya, ya alim, wahidat yang maha mengetahui. Ini kan tidak relevan antar permintaan kita, doa kita dengan nama yang kita panggil. Atau nama Allah yang kita jadikan apa? Kita jadikan tawasul dengannya. Baik. Fa'innahu illam yakun aliman bima'aniha rubbama ja'ala fi du'ahi al-isma fi ghairi mawtinih. Dia menjadikan nama yang tidak layak atau nama yang tidak sesuai. Nama yang tidak sesuai. Ka'ayyahtima talabar rahmah bismil azab. Seperti dia minta rahmat, tapi diakhiri dengan apa? Dengan nama yang mengandung konsekuensi azab. Wahai zat yang maha keras siksanya, berikan rahmat kepadaku. Ini kan tidak relevan. Tidak relevan. Awil aksi atau sebaliknya dia minta dilindungi, Allahumma qini min azabin nar innaka antar raufur rahim. Ini kan tidak sesuai. Kenapa? Ya mintanya dihalangi dari azab yang keras, tapi malah menyebutkan nama Allah yang Maha Rahim dan lain sebagainya. Taib. Fayazharu at-tanafuru fil kalam wa adamul ittisaq, maka ini menunjukkan tidak harmonisnya ucapan dan tidak sesuai. Wa may yatadabbaril ad'iyata al-waridata fil Qur'anil Karim aw fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yajid annahu ma min du'ain minhum yukhtam bi syai'in min asma'illahil husna illa wa yakunu fi dzalikal ismu irtibatun wa tanasubun ma'a du'ail matlub. Kalau antum perhatikan dalam doa yang maksur dari Nabi alaihi wasallam atau disebutkan dalam Al-Quran, maka semuanya ada tanasub, ada kesesuaian, ada keharmonisan antara penyebutan nama Allah Azza wa Jalla dengan apa? Dengan doa yang diminta. Maka ini pentingnya, maka di antara sebab terkabulnya doa, kata Syekh Abdul Razak dalam kitab Asrun la yuraddu biha du'a. Ada 10 hal yang dengannya doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bagian akhir Syekh Abdul Razak menyebutkan yaitu berdoa dengan doa bid-du'ail ma'tsur, dengan doa-doa yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ini salah satu sebab yang menjadi potensi besar doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat angka harmonisan tadi, kesempurnaan doa tadi. Jadi kalau kita mencukupkan dengan doa yang maksur, ya tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Walaupun kita juga boleh untuk berdoa dengan doa selain doa yang maksur dalam tempat-tempat yang mutlak bolehkan, maka kita tidak ada masalah berdoa dengan hal tersebut. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, maka kabulkanlah atau terimalah amal ibadah kami. Apa yang disebutkan setelahnya, ya innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, tahu tentang ibadahku, tahu tentang amalanku, mendengar tentang jeritanku, mendengar tentang apa dalam permintaanku dan lain sebagainya. Ya taqabbal minna, terimalah kami. Baik. Begitupun dalam firman Allah Azza wa Jalla, Rabbana amanna faghfir lana warhamna anta khairur rahimin. Berikan rahmat kepadaku, engkau zat yang paling pengasih, zat yang paling baik dalam memberikan kasih sayang. Begitupun ketika dijelaskan dalam Al-Quran, doa dalam Al-Quran, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakanlah antara kami dengan kaum kami dengan kebenaran, wa anta khairul fatihin. Engkau ini zat ya sebaik-baik zat yang fatihin, yaitu membuka. Dan juga apa? Dan juga doa-doa yang lainnya mau dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Coba antum perhatikan, kan ada ya kumpulan-kumpulan doa dari Al-Quran maupun As-Sunnah
itu bisa kita hafalkan atau kita jadikan bekal. Dan jangan lupa jangan dihafalkan saja, supaya pas doanya, supaya pas kita dalam momen apa doanya itu, dalam momen apa doanya itu. Dan hampir-hampir bisa dipastikan dalam setiap kondisi kehidupan kita ini, maka Anda akan lepas dari kondisi yang sudah dijelaskan dalam doa-doa tadi. Tidak mungkin tidak, pasti sudah jelaskan. Pasti sudah dijelaskan. Makanya enggak Ustaz, saya ini pengen minta ini enggak ada dalam doa, ada pasti. Hanya saja kita yang belum istiab, belum nyari semua doa yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Pasti ada, pasti ada. Baik. Kemudian inna ma'rifatal muslim bihadzal wasfil azim li asma'illahi ta'ala huwa qaunuha husna yazidu fihi ta'zima laha wal ijlala wal hirsa ala fahmi ma'aniha al jalilah wa madlulatiha al azimah wa yub'iduhu an munzalaqatiha al-muharrifina wa ta'wilatil mubtilin wa takharrusatil jahilin. Baik, sungguhnya pengetahuan seorang muslim dengan karakter yang melekat pada nama Allah yaitu Al-Husna ini bisa menghindarkan dia atau bisa menambah pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita untuk paham makna yang terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud Nabi SAW ketika beliau menyebutkan faman ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menjaga 99 nama tadi ahsaha dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Maka maknanya bukan sekedar hafal saja, bukan. Tapi Tapi menghafalkan dan juga Dan juga memahami makna atau konsekuensi dari nama-nama tadi. Kita tahu makna nama Allah Azza wa Jalla Al-Alim yaitu al-ilmu. Ya, kita tahu konsekuensinya apa? Allah mengetahui setiap perbuatan kita. Al-Basir, Al-Latif, Al-Khabir dan lain sebagainya. Taib. Kemudian kita juga bisa terhindar dari akal-akalan orang-orang yang memiliki akidah yang sesat. Jadi mereka ngakalin nama-nama Allah demikian, kita tidak tergerak karena kita paham tentang hal tersebut. Hadza yumkinu an nulakhisa al-ma'ani al-mustafadata was-thimar al-janiyata min hadzal wasfi li asma'illahi fil umur taliyah. Maka kita bisa ringkas dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, bahwa semua nama tadi menunjukkan kepada kesempurnaan zat yang diberikan nama dan juga keagungan sifatnya. Jadi Allah memiliki 99 nama yang semuanya memiliki makna yang mulia, berarti semuanya merujuk kepada zat yang maha mulia, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang pertama bahwa nama tadi semuanya menunjukkan kepada zat yang sempurna, zat yang maha mulia, yaitu Allah Tabaraka wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, anna fiha ijlalan lillah wa ta'ziman wa ikbaran wa idharan li'azamatihi wa majdihi wa kamalihi wa jalalihi wa kibriyaihi subhanah. Sungguhnya di dalam nama-nama tadi terdapat pengagungan kepada Allah, pembesaran kepada Allah. Terus kemudian Idharan li'azamatih, menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nama menunjukkan hal yang sama, menunjukkan Menunjukkan Allah itu maha agung, maha terpuji. Allah Azza wa Jalla itu layak untuk diberikan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan dan lain sebagainya. Baik. Baik. Berikutnya yang ketiga, anna kullasmin minha dalun ala subuti sifati kamalillahi azza wa jalla. Semua nama tadi atau setiap nama tadi menunjukkan sifat-sifat yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita jelaskan tadi, ya misal Allah menamai dirinya Ar-Rahman, berarti memiliki sifat rahmat yang sempurna. Tidak ada lagi yang menyamai sifat atau karakter rahmat milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, annaha laisa fiha ismun yahtawi ala syarri au yadullu ala naqsin. Tidak ada nama yang menunjukkan pada aib atau kurang sama sekali. Tidak ada sama sekali. Antum cari di bagian nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada nama-nama yang menunjukkan kekurangan. Taifasyarru laisa ilaih, maka keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yadkhulu fi sifatihi wala yulhaqu wala yalhaqu dzatuhu wala yalhaqu dzatahu wala yakunu fi syai'in min af'alihi. Maka tidak dinisbatkan kepada Allah, tidak masuk ke dalam pengertian sifat-sifat Allah, terus kemudian tidak mengikut kepada zat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dalam setiap perbuatan Allah. Jadi kalau kita katakan misal Allah Azza wa Jalla mengatakan dirinya Al-Khaliq, maka Allah memiliki karakter Al-Khalqu, yaitu penciptaan. Maka penciptaan Allah semuanya semuanya sempurna. Alias sempurna perbuatan Allah dalam menciptakan. Meskipun dalam pandangan manusia ini tidak sempurna, ada ini dan itu. Makanya Allah itu membenci orang yang mencela ciptaannya. Nabi SAW mengatakan la yasubud dahra. Janganlah mencela masa. Taib.
Kenapa ya? Karena masa waktu ini menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-khamis, kemudian yang kelima, anallah amara ibadahu bi du'aihi biha yaqul bi qaulihi. Sungguhnya Allah memerintahkan seorang hamba untuk apa? Untuk berdoa atau beribadah dengan nama-nama tadi. Dengan perkataannya fad'uhu biha, maka beribadahlah atau berdoalah dengan nama-nama tadi. Wa hadza syamilun li du'ail ibadah wa du'ail masalah. Nah, ini mencakup doa masalah, doa ibadah. Kita nggak tahu pernah jelaskan atau tidak ya. Doa itu ada dua macam. Yang pertama doa masalah, yang kedua ada doa ibadah. Doa ibadah itu yang termaktub dalam hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa wal ibadah. Maksudnya doa itu ya ibadah. Doa itu ibadah. Maka makna doa atau makna ibadah itu apa? Keumumannya adalah makna doa. Maka semua jenis ibadah ya artinya masuk ke dalam doa. Itu yang pertama. Yang kedua doaul masalah. Doaul masalah itu tolabus syai'. Pengen sesuatu, minta sesuatu, namanya doaul masalah. Kita menjadi ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah berikan bukakan saya ilmu dan lain sebagainya, doa masalah. Jadi ada dua macam. Maka yang termaktub dalam firman Allah fad'uhu biha, ini termasuk ke dalam doa masalah dan juga doa ibadah. Doa masalah kita minta kepada Allah dengan tawasul dengan nama-namanya. Ini doa masalah. Doa ibadah ya kita menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla, memuji Allah Azza wa Jalla dengan alhamdulillah, subhanallah dan lain sebagainya. Ini juga apa? Doa ibadah. Ini bentuk ibadah. Maka orang-orang yang mencari-cari nama selain nama-nama Allah Azza wa Jalla, ini orang-orang yang tidak merasa cukup dengan penjelasan dari Allah sendiri. Misal ada sebagian kaum yang berzikir dengan hu. Nah, ini bentuk apa? Bentuk ketidakcukupan dia dengan apa? Dengan nama yang sudah Allah Azza wa Jalla sediakan atau namai dirinya dengan nama-nama tersebut. Makanya tidak boleh. Baik. Kemudian yang keenam, anallah wa'ada man ahsa tis'atan wa tis'ina isman hifdhan wa fahman wa amalan bima taqtadihi bi ayyudkhilahul jannah. Allah Azza wa Jalla menjanjikan untuk orang yang menjaga 99 nama tadi, yaitu dengan hafalannya, lalu kemudian dengan amalannya, lalu kemudian dengan pemahamannya, maka apa? Dimasukkan Allah Azza wa Jalla ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min barakati hadhil asma. Ini termasuk di antara keberkahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya memberikan nama kepada anak, di antara hak mereka adalah memberikan nama yang baik. Berikan namanya yang baik. Tidak usah tergiur dengan nama-nama yang modern zaman sekarang. Tidak usah tergiur. Wah ini kalau dikasih nama Abdurrahman, kasih nama Muhammad, kasih nama Abdullah, ini nama-nama yang klasik. Tidak. Klasik yang penting Allah suka dengan nama tersebut. Kita berharap dengannya dia menjadi hamba Allah yang paripurna, yang totalitas ya. Tidak ada masalah disebut manusia sebagai manusia kolot dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Ini nama-nama zaman 1000 tahun yang lalu tidak ada masalah. Kita tetap tidak ada move on dengan 1000 tahun yang lalu ya. Yang penting mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian bisa kami sampaikan tentang kaidah pertama dalam memahami nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan pemahaman yang baik kepada kita dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufiknya agar kita paham dengan baik dan mengamalkan nama-nama Allah Azza wa Jalla dengan sebagaimana mestinya. Jika ada pertanyaan berkaitan, saya beri waktu sebanyak 3 menit. Barakallahu fikum. Baik, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau nanya ini kalau anak mau berdoa dengan sebutan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa hamba, tuntunlah serta bimbinglah hamba agar selalu berjalan di jalan yang Engkau ridhoi. Itu benar enggak ya Ustazah? Jazakallah khairan. Wa jazakillahu khairan. Tidak ada masalah. Sungguhnya nama-nama yang panjenengan sebutkan tadi, kalau secara mutabaqah tidak semuanya menunjukkan makna yang sama. Kalau secara mutabaqah itu persis sama dengan makna yang termaktub dalam nama tadi, makna asal dari nama tadi, maka tidak semua nama menunjukkan permintaan tadi. Artinya kalau panjenengan minta diampuni, minta dibimbing ke jalan yang benar dan lain sebagainya, tidak semuanya menunjukkan hal yang sama. Misal kalau dari semua nama yang panjenengan sebutkan tadi, maka Al-Ghaffar, Al-Aziz, Al-Ghaffar ini Al-Ghaffar ini nama yang cocok dengan permintaan tadi. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim kalau secara mutabaqah tidak menunjukkan hal tersebut. Tapi tidak ada masalah selama nama yang cocok tadi kita selipkan di sana. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, berikan ampunan untuk dosa-dosa saya, berikan saya bimbingan dan lain sebagainya. Maka secara ghairu mutabaqah atau nanti kita akan jelaskan ya dua dilalah yang lain insya Allah.
Tapi secara makna yang nyerempet dengan makna yang tadi, maka ada makna yang terkandung dalam makna ya Rahman ya Rahim dan juga ya Aziz ya Ghaffar. Demikian Allah Ta'ala. Tapi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ada pertanyaan dari kolom komentar. Apa penyebab utama dari aliran-aliran sesat dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla? Banyak sebabnya, tapi sebab utamanya adalah apa? Yang pertama faktornya. Yang pertama faktornya tentu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dapat taufik ya sudah, mau mereka dikasih dalil 1000 dalil ya, maka mereka tidak akan ikut. Yang kedua, mereka lebih mementingkan akal mereka dibandingkan dalilnya. Tujuan mereka, pada asalnya tujuan mereka adalah baik dalam tanda kutip. Alias mereka itu tidak ingin menisbatkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang itu dinisbatkan kepada manusia atau sama dengan dinisbatkannya kepada makhluk. Sehingga itu sebab utamanya mereka mengedepankan akal. Sehingga kalau nama tadi tidak sesuai dengan akal mereka, maka mereka akan mentakwil ke mana-mana yang lainnya. Misal ketika perbedaan masalah istiwa Allah Azza wa Jalla atau masalah yadullah misalnya, masalah yadullah. Kalau seandainya yadullah ini apa namanya? Kalau ghairu mutabaqah alias bukan pemahaman yang persis dengan makna yang seharusnya terkandung dalam nama tadi atau sifat tadi, maka apa? Maka semua akan sepakat. Yadun itu memiliki makna kekuasaan. Semua sepakat. Semua sepakat. Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kemudian selain Ahlussunnah wal Jamaah semuanya sepakat memiliki makna kekuasaan. Tapi ketika sampai pada yang mutabaqah, dilalah mutabaqah, yang ini banyak terjadi perbedaan di kalangan kaum muslimin, maka mereka akan mempertentangkannya. Tidak mungkin makna yadun sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla tidak mungkin. Kenapa? Ya karena akal mereka bekerja tuh. Oh, tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai'un. Terus kemudian tidak ada yang menyamai Allah Azza wa Jalla lahul masalul a'la. Dalil mereka benar, yuradu bihal batil. Dalil mereka benar, tapi mereka ingin sesuatu yang batil dari perkataan atau dalil tadi. Sehingga ini sebab utamanya. Mereka mengedepankan akal dibandingkan nakal. Dibandingkan dalil, mereka lebih mengutamakan akal mereka. Lebih percaya kebenaran yang dinisbatkan kepada akal dibandingkan kepada dalil. Baik, demikian Allah Ta'ala. Itu ringkasan dari sebab utamanya. Allah Ta'ala. Baik, jika demikian kita sudah masuk di akhir sesi. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan pemahaman yang baik kepada kita, bimbing kita supaya kita tetap berada di atas jalan yang lurus. Jangan putus asa atau jangan berhenti untuk senantiasa minta kepada Allah keteguhan hati, minta kepada Allah hidayah, karena kita tidak tahu hidayah kapan Allah cabut, kita tidak tahu, dan kita tidak tahu juga kita termasuk orang yang selamat atau yang celaka. Tapi yang pasti ketika kita takdirkan Allah Azza wa Jalla menjadi hamba yang selamat, maka Allah akan mudahkan atau berikan taufik untuk menapaki jalan-jalan yang lurus. Demikian barakallahu fikunna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.